Ibu hari ini kebetulan bagian jadwal PKG. Oh ya, silakan. Damang Bu Yaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mulai saja ya Bu. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama pada saat ketika rapat penentuan untuk pelaksanaan PKG. Kita di bulan Oktober ini pelaksanaan penilaian kinerja guru. Dan ini tentunya sudah sepakati bersama dan ditetapkan oleh bidang kurikulum dan Ibu bagian bidang kurikulumnya. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 6 Oktober ya. Ibu bagian pertama pelaksanaan kegiatan PKG. Baik, begini Bu. Salah satu di antara kompetensi kepala sekolah yang harus dilaksanakan berkaitan dengan tupoksinya adalah kepala sekolah harus melaksanakan penilaian terhadap guru, dan itu dua yang dilaksanakan. Pertama, saya harus melaksanakan supervisi akademik dan itu sudah dulu pada bulan Agustus September dan sekarang dilanjut untuk pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja guru. Itu salah satu daripada kompetensi supervisi tentunya yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah. Nah, hari ini kebetulan jadwalnya bersama Ibu adalah PKG. Ada beberapa hal yang tentunya perlu saya sampaikan kepada Ibu dan perlu saya tanyakan langsung kepada Ibu. Ini penting, tapi bukan berarti untuk mengukur sejauh mana kemampuan Ibu, tidak ya, tapi kita lebih pada diskusi pengetahuan Ibu yang dimiliki terkait dengan kompetensi yang Ibu miliki itu betul-betul mendorong dan membawa kepada kemajuan ini. Ya, Bu. Baik, yang pertama Ibu, yang Ibu ketahui tentang kompetensi seorang guru itu ada berapa? Yang saya tahu itu ada 4. Ada 4. Meliputi apa saja? Satu kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, yang keempat itu kompetensi sosial. Lebih mudah dan untuk mudah mengingatkan untuk Ibu ingat kepada bahasa atau istilah PKS Pro. PKS Pro itu P-nya pedagogik, K-nya kepribadian, S-nya sosial, O-nya profesional. Jadi ada 4 ya Bu ya. Nah, selanjutnya sehubungan dengan pelaksanaan kita sekarang penilaian kinerja guru, kita harus betul-betul tahu landasan hukum atau sebagai payung hukum kita melaksanakan ini. Nah, tentunya Ibu sudah baca-baca ataupun sudah mengerti, bahkan karena PKG tidak dilaksanakan satu kali ini saja ya Bu, tiap tahun kita lakukan, tapi ini mengingatkan saja. Yang Ibu tahu atau yang masih ingat ketentuan pelaksanaan PKG berapa? Ada apa? Itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia ya Pak, tahun nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Saya tahu itu payung hukumnya. Ada yang lain yang tahu? Ini satu aja. Ada ya. Oke, cukup aja ya. Iya, itu cukup ya. Satu itu paling utama. Oke, karena itu sebagai payung hukum kita dalam melaksanakan penilaian kinerja guru tentunya di satuan pendidikan kita ya yang sekarang. Baik Ibu, selanjutnya yang ketiga, Ibu tadi sudah mengatakan bahwa kompetensi seorang guru itu ada, dan itu sebagai prasyarat mutlak ketika kita siap menyandang kedudukan seorang guru. Kemampuan yang harus dimiliki yang ada dalam diri, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, mengapa seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik satu? Menurut saya ya Pak, guru itu kompetensi pedagogik yang harus itu wajib. Kenapa? Sebagai fondasi seorang guru untuk melaksanakan pembelajaran, untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Gitu. Dasarnya ya Pak. Selebihnya itu kan yang kepribadian itu menindaklanjut dari yang pedagogik itu yang dimiliki oleh seorang guru. Sebagai landasan keilmuannya berarti harus memenuhi persyaratan akademik ya. Kalau pedagogik harus S1 mungkin. Karena ilmu-ilmu terkait dengan proses pembelajaran atau proses belajar mengajar itu didapatkan dalam kedudukan prinsip. Ada sisi lain mungkin dari penjelasan pedagogik. Iya, kan kalau seorang guru sudah memiliki kompetensi pedagogik, otomatis sudah bisa menilai karakteristik siswa selama pelajaran. Kenapa? Kan karakter siswa itu berbeda-beda, mulai dari
gaya belajar, kemampuan, latar belakang itu semua berbeda. Jadi kalau seorang sudah memiliki kompetensi pedagogik itu sudah dikuasai semuanya. Untuk dasar utama makanya kompetensi pedagogik dikatakan fondasi, yaitu untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas. Itu yang saya ketahui. Jadi tadi mengatakan ada sisi karakter ya, Ya. Ada sisi karakter yang harus diketahui dan bagian daripada indikator pedagogik. Ibu mengenal karakter anak-anak ibu yang di Kelas. itu gimana? Insya Allah. Saya yang kebetulan murid saya itu kelas saya itu 42 ya Pak, termasuk gemuk, kelas gemuk. Alhamdulillah, tapi dari itu semua saya tahu mana yang harus memberikan materinya secara perlahan, mana yang harus didekati, mana yang harus istilahnya dengan penjelasan satu kali sudah mengerti. Oke, berarti saya tuh mengambil ke anak yang lain yang kira-kira butuh pendampingan waktu belajar. Jadi udah tahu, udah terbaca. Kalau misalnya contoh saja satu materi ya Pak, pelajaran matematika. Dari semua itu saya udah tahu mana yang cepat, mana yang sedang, mana itu dalam setiap materi. Makanya saya itu pendekatannya ke anak yang sekiranya emang perlu banget pendampingan untuk materi itu. Seperti itu. Karena memang dalam hal ini pendekatan itu penting. Iya. Ya. Nah, tadi Ibu mengatakan ketika memberikan proses pembelajaran matematika misalnya ada yang cepat memahami, ada yang memang tidak begitu cepat memahami. Ada yang perlu pendampingan sekali itu. Nah, pola yang Ibu lakukan bagi anak yang misalnya yang agak telat lah ya untuk memahami tentang matematika. Apakah Ibu memberikan tugas tambahan? Langsung binaan saat itu juga atau memberi PR? Begini, untuk kasus saya di kelas ya Pak, kalau ada anak yang emang kurang, saya ambil contoh dulu yang bisanya misalnya 10 orang. Saya buat kayak tutorial sebaya. Jadi temannya itu yang sudah selesai pertama mengerjakan saya suruh mendampingi anak yang emang kurang. Soalnya kadang ada sebagian anak yang dikasih tahu teman itu ngerti dengan bahasa teman. Jadi dilihat step by step. Oh yang step ini sudah terlewati, masih kurang, berarti pendekatannya oleh saya. Saya kasih contoh soal, kasih materi. Seandainya masih belum bisa, tapi untuk alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang sampai parah sampai tidak bisa ya Pak. Alhamdulillah, walaupun mungkin dalam penyerahan tugas ke saya itu telat, tapi minimal udah bisa mengerti materi itu. Oke Bu, satu lagi nih terkait dengan masalah pedagogik. Menarik ketika Ibu tadi salah satunya mengenal karakteristik ya. Nah, dan itu salah satu indikator ya Bu di dalam kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang. Dari metode yang sekian banyak Ibu lakukan di kelas ini, karena memang Ibu kelas kamu, metode apa yang menurut Ibu paling menarik yang sering diulang? Kalau kebiasaan saya Pak, tergantung materi mungkin. Oh, tergantung. Iya, tergantung, dikondisikan sesuai materi. Kalau memang materinya rada agak rumit, ada yang dibuat kelompok kolaborasi ya Pak. Ada yang pakai ceramah, ada diskusi, tanya jawab. Untuk sampai saat ini belum, untuk materi saya ya Pak, belum bisa ada yang di luar kelas, masih bisa dikondisikan di kelas. Untuk saat ini, untuk materi ini. Jadi intinya tergantung bagaimana dari karakter materi. Iya, disesuaikan. Misalnya kalau materi seperti apa, saya itu pikir ya Pak, itu bisa dibuat kelompok dengan untuk materi makanan halal seperti itu. Saya buat kelompok, nanti silakan beli makanan, contoh sampel gitu ya Pak. Nah terus kelompok itu nanti buat identifikasi nih, ciri-ciri makanan itu gimana loh, kenapa makanan atau minuman ini dikatakan halal. Nah anak lihat dari identifikasi dari makanan itu ditulis. Nah nanti ada yang presentasi ke depan hasil itu yang kelompok itu. Biasanya saya begitu seperti itu. Lancar tadi. Insya Allah lancar. Aktif. Karena mungkin Ibu membagi. Iya, dibagi kelompok. Ya. Jadi kan yang pintar itu setiap kelompok itu tidak jadi apa, yang kalau menurut peringkat itu yang pintar itu dibagi rata. Kalau 6 kelompok dibagi kelompoknya, selebihnya kan jadi yang bisa itu bisa mendampingi, bisa menjadi tutorial ke temennya yang itu yang kurang. Yang yang kemampuan lebih itu di untuk anak pintar. Iya, juara semuanya. Iya. Tapi karena memang memahami proses anak, ada yang suka matematika atau tidak, itu yang berbeda. Oke Ibu, terima kasih bisa dipahami terkait pedagogik yang harus dimiliki oleh salah seorang guru.
Lanjut Bu, yang ke nomor 4 ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan, di antara indikator kinerja kompetensi pedagogik adalah bagaimana Ibu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Ya. Itu yang melakukan. Ya, kalau saya itu kebiasaan saya untuk yang menyenangkan, merencanakan pembelajaran efektif dan menarik, ya diawali dengan pembuatan RPP-nya ya Pak, dari RPP-nya. Itu yang pertama itu harus membuat tujuan persiapan modul ajar atau RPP. Ya nanti dibuat dulu tujuan pembelajarannya hari ini, tujuannya apa, yang ingin dicapai untuk anak hari ini apa. Disampaikan. Ya, iya disampaikan. Setelah materi ini kalian harus bisa ajar ini seperti itu ya Pak. Lanjut kita membuat langkah-langkahnya secara berurutan, lalu kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Jadi kita disesuaikan, oh iya anak ini, kelas ini materi ini supaya anak mampu, anak mengerti, berarti materinya harus di penjelasannya harus diperingan, bertahap. Jangan kalau soal ke matematika saja ya Pak. Kalau matematika misalnya dalam tujuannya itu ribuan, berarti ke puluhan dulu, satuan, puluhan, ratusan, jadi baru nanti ribuan, jadi bertahap. Anak itu tidak ini kok begini, jadi tidak jadi tahu oh iya dari bawahnya begini seperti itu. Lalu menggunakan strategi, metodenya bagaimana menentukan apa yang akan dilaksanakan nanti di kelas. Kita lihat dulu materinya seperti apa. Tidak semua harus dibuat kelompok. Ada yang tanya jawab, diskusi atau seperti itu ya Pak. Kalau kita pokoknya intinya melihat materi mana yang pantas untuk dibuat kelompok, mana yang tidak, gitu seperti itu. Lanjut adalah mengelola waktu dengan baik. Kita terukur untuk satu tujuan bisa nyampe berapa, kan pelajaran itu 1 kali 35 menit ya Pak di kelas. Jangan sampai waktu 30 menit itu kelebihan. Jadi kita harus menyesuaikan, oh iya untuk materi ini berarti muatnya satu tujuan pembelajaran misalnya, atau 2, kita sesuaikan, oh ini mudah, ini susah, ini rumit, seperti itu. Lanjut setelah itu adalah penggunaan metode ya Pak, yang seperti tadi yang kelompok atau apa. Selanjutnya yang menyenangkan bagi siswa itu, kita itu di sekolah, di kelas itu jangan buat anak stres, ya, jangan buat anak tegang. Kenapa? Ada pembelajaran menyenangkan dan bermakna seperti itu ya. Jadi kita itu jangan, kalau anak yang tidak bisa jangan menjudge atau kamu itu kumaha ya. Kita harus dibuat kalau kita memberi pertanyaan, melempar pertanyaan, memancing anak supaya semangat. Walaupun jawaban itu anak tidak tepat, tapi kita tapi ada yang lebih baik lagi enggak? Coba silahkan, siapa yang menjawab, melengkapi jawaban yang pertama. Anak itu tidak dibuat, oh iya jadi drop ya dengan jawaban, oh iya salah, saya salah, ternyata saya tidak pernah begitu ya Pak. Apalagi menjudge. Nah iya tidak boleh ya. Jadi saya buat bagus, terima kasih jawabannya, siapa yang mau melengkapi lagi. Nah setelah semua menjawab tapi belum kena, baru saya luruskan jawabannya. Dari itu si Adrian itu betul, dari Twin itu betul, cuman ada yang lebih betulnya lagi seperti ini, saya jelaskan seperti itu ya Pak. Oke, sebelum lanjut Bu, ketika anak menjawab pertanyaan dan itu dianggap pertanyaan jawabannya kena sesuai dengan yang diharuskan, bentuk reward yang pertama Ibu lakukan kepada mereka itu apa? Apa dalam bentuk barang, apa dalam bentuk pujian, apa dalam bentuk apa? Ya. Untuk saat ini tidak dibiasakan dalam bentuk barang ya Pak. Oh iya. Iya, kita dibiasakan untuk menghargai sesuatu tidak dengan barang atau dengan bentuk uang, dengan makan, tidak dibiasakan. Berarti saya itu suka selalu dalam bentuk penghargaan, pujian, tepuk tangan semua. Itu adalah untuk anak-anak itu kan udah merasa, oh iya saya ternyata dari semua itu saya bisa menjawab. Saya beri rewardnya dalam bentuk ucapan terima kasih dari saya dan tepuk tangan dari teman-temannya, seperti Terus itu. Ketika ada anak yang memang ketika diberikan pertanyaan dan jawabannya memang tidak sesuai apa yang diharapkan, bentuk motivasi yang Ibu berikan kepada anak. Jadi gini, ya seperti misalnya si A jawabnya kurang tepat. Jadi ada lemparan. Lempar. Siapa lagi yang mau melengkapi jawaban ini? Ya Bu, jawab. Iya, saya tampung dulu semua. Nah, setelah saya tampung semua, ya semua kata saya itu begini. Oh iya, semuanya bagus, tapi ada yang lebih tepat lagi. Itu jawabannya baru mendekati, belum tepat. Nah, yang tepatnya seperti Wabil
saya sampaikan dalam bentuk tulisan atau dalam tulisan. Ini loh jawabannya. Tapi kan mendekati dari kalian yang jawab tadi, berarti kalian sudah mulai berpikir, oh iya pertanyaannya begini. Jadi kalian itu tidak menjawab, ibu bertanya ke A, kalian jawab ke C, tapi masih jalur A, cuman kalian itu belum tepat saja. Gitu, seperti itu. Silakan Bu, lanjut apa lagi? Ya, selanjutnya udah menyenangkan mahasiswa itu yang terakhir ya, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Ada kuis-kuis, game-game gitu, ada motivasi, semangat, bersama atau apalah, selingan-selingan gitu. Jadi anak itu ada titik, tidak ada jenuh dalam satu pelajaran itu. Jadi suasana ruang kelas gitu. Dibuat hidup, ya. Okay. Ya, ibu ketika memberikan game kepada anak-anak, itu di awal pelajaran, di tengah atau di akhir yang bisa? Kalau saya kebiasaan tuh lihat anak, kalau udah anak, wah ada nggak bagus nih untuk belajar, baru ya. Kalau masih fresh ya nggak, itu biasa aja. Paling motivasi kata-kata. Ketika RPP yang sudah dibuat oleh ibu tadi dengan dari mulai ada pendahuluan, kegiatan inti, kemudian nutup lah kalau di garis bawah, dan pola menarik dan menyenangkan itu tercapai tidak? Insya Allah tercapai. Nah, artinya dari pelaksanaan kegiatan yang sudah ibu lakukan, apakah banyak siswa yang memerlukan adanya proses pembelajaran tindak lanjut? Tapi kan kalau ada yang harus tindak lanjut kaitan dengan baik kekayaan ataupun pemahamannya, berarti kan bukan berarti tidak menyenangkan atau tidak menarik, berarti ada sisi lain yang memang tidak biasa. Bagaimana ibu? Kalau untuk mata pelajaran sih yang umum itu ya Pak, agama alhamdulillah sampai saat ini masih bisa itu tidak ada yang bermasalah atau apa, kecuali kalau matematik itu tapi materi tertentu, tapi itu juga kan ada tambahan untuk kelas 6 ya Pak. Jadi saya buatkan dalam tambahan materi tadi, mungkin tadi kalian belum ini, nah satu contoh lagi ibu perkuat seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang sampai bagaimana, masih bisa teratasi. Nah, salah satu indikator yang saya pahami ketika menyenangkan, anak-anak banyak yang bertanya nih. Banyak, gitu ya, iya aktif ya. Alhamdulillah. Jadi artinya anak-anak itu tidak hanya unggut-unggut saja, tapi kita tidak bisa memahami unggut-unggutnya itu. Mengerti atau tidak ya, iya justru itu. Tapi anak-anak akan bertanya. Iya. Dan dulu saya pada saat ketika supervisi juga pada kelas itu memang kelihatan, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, berarti ada satu proses keberhasilan yang ibu lakukan baik dalam metodologi, kemudian tahapan pembuatan RPP dan juga media yang dia. Baik ibu, kemudian yang kelima saja lanjut Bu. Harapan terkait pelaksanaan materi menurut pandangan ibu disiapkan oleh sekolah terkait dengan apa? Iya, mungkin untuk yang paling saya rasa itu ya. Kalau bisa itu tiap kelas ada infokus. Nggak apa-apa. Iya seperti itu harapan. Iya mudah-mudahan. Saya nanti disampaikan kepada pemangku kebijakan. Ya siap, terima kasih. Kan kalau untuk laptop, alhamdulillah guru sudah ada. Cuma untuk infokus, kalau bisa jadikan anak lebih menyenangkan, lebih kayak waktu juga lebih efektif, lebih efisien dengan infokus. Kita kan bisa buat PowerPoint ya Pak, rangkuman-rangkuman materi sekarang kan dari aplikasi-aplikasi kayak AI yang lainnya seperti itu juga kan. Kalau tidak ada infokus, kita dari laptop tek anak udah lihat nih materinya gitu. Oke, kita sekarang baru punya 3 ya. Udah ke depan, mudah-mudahan ke depan itu kita berharap bisa satu ya. Dan itu memang lembaga harus bisa menjawab dan memenuhi apa yang menjadi harapan dan keinginan guru, karena itu pun kan untuk kemajuan. Ibu saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Dan tetap semangat. Segala upaya yang sudah ibu lakukan mudah-mudahan menjadi pendorong bahwa teknik Cikaraden harus betul-betul maju dengan keilmuan yang dimiliki. Saya tidak bosan-bosan memotivasi terus ibu menggali ilmu pengetahuan, tentunya pemahaman teknologi adaptasi. Satu hal yang ingin tanyakan, ada MBG ya? Iya, betul Pak, ada. Terkait dengan MBG, ibu merasa ada pengurangan jam pelajaran? Kalau saya rasa sih tidak ya Pak. Tidak. Soalnya
Kalau sekarang kan Pak banyak metode ya untuk menutupi kekurangan jam itu. Tidak perlu mesti di kelas, dikasih ke anak kan sekarang udah punya HP. Jadi gunakan loh manfaat HP itu. Jangan sampai anak pegang HP itu cuman untuk game. Kalau kita kasih tugas kali itu, tapi bukan berarti kita tiap hari ngasih tugas ya, disesuaikan dengan apa kekurangan materi ini, bisa karena efek MBG. Tapi kan MBG itu bermanfaat sekali Pak. Istilahnya sekarang itu anak-anak udah seperti ketergantungan menunggu gitu ya. Bu kapan MBG? Berarti kan anak-anak itu apresiatif banget gitu untuk adanya MBG itu. Iya. Jadi artinya ketika bagian jam-jam makan yang memang sudah ditetapkan oleh sekolah, anak-anak berusaha untuk tidak terganggu jam wajarnya. Dan itu pola EPG itu makan bergizi gratis itu bisa aja pola ilmu terapat secara langsung. Bagaimana mendidik anak sendiri makan dengan baik, dengan etika, itu sebuah proses pembelajaran. Ibu lakukan bagaimana? Nah itu aman-aman saja. Aman, biasa ada penjelasan dulu, makan harus bagaimana, berdoa yang rapi, jangan bersuara. Jadi harus jadi kebiasaan makan yang baik. Seperti itu. Terima kasih, dan semua hal yang sudah Ibu sampaikan kepada saya bisa dimengerti dan paham, dan mohon maaf tidak bisa hari ini nilainya secara langsung dikeluarkan. Saya dengan tim insya Allah dalam 1 minggu ke depan dari 4 aspek yang diolah berkaitan dengan kompetensi yang Ibu miliki dan sudah dilengkapkan bisa dilihat, dan mudah-mudahan bisa disetujui dan Ibu tanda tangan sebagai legalitas. Terima kasih Ibu sekali lagi. Harapan saya tetap Ibu semangat sebagai pendorong, dan apabila ada hal-hal yang memang perlu diberikan masukan kepada lembaga, Ibu dengan masukan, kritikan dan sebagainya, lembaga terbuka. Ya, artinya tidak tabu terkait dengan masukan-masukan untuk kemajuan dan peningkatan. Sekali lagi mudah-mudahan upaya Ibu menjadi nilai ibadah dan tidak merasa lelah, tapi jadi lillah ya. Berakhir dengan alhamdulillah, selalu semangat. Terima kasih Bu, tetap bekerja berlanjut untuk anak-anak kita. Siap Pak. Nuhun Pak. Ya.